Ladies and gentlemen, welcome to my videos. Sebuah kisah nyata yang saya alami beberapa tahun lalu di daerah Sumatera. Silahkan matikan lampu kamar Anda dan simak videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gofar Hilman di channel Mas Den bersama saya si topi merah. Ini topinya saya nggak pakai karena rambut saya seperti Gofar Hilman, saya nggak pakai topi. Di video kali ini edisi hormat horor Jumat ya. Jadi di video kali ini spesial karena saya mendapatkan request dari teman-teman seperjuangan saya yang menempuh pendidikan bersama saya saat berada di sebuah asrama horor tersebut. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah mistis yang saya alami bersama 3 teman saya. 3 yaitu pertama Riko, Rama, dan Rido. Kami berempat kala itu sedang berada di salah satu kamar yang berada di lantai 1. Jadi posisinya kami itu berada di sebuah kamar yang tepatnya di lantai 1. Jadi di pos jaga kami itu kami sedang berempat. Jadi saya, Riko, Rido, dan Rama. Kami adalah makhluk penunggu asrama itu ya, penjaga gitu. Nah, saat itu dari sore kami sudah udah kumpul di lantai 1 itu dengan berbagai aktivitas ya, kayak main game, nonton film dan lain-lain. Nah, kata si Riko pas dia lagi asik-asik nonton, pintu kamar yang kami tempati itu tiba-tiba membuka dengan sendirinya gitu. Nah, pas si Riko itu lihat, dia langsung noleh ke pintu itu, dan itu pintunya itu gerak sendiri. Itu kalau kucing pun itu kelihatan gitu. Posisi itu nggak ada kucing, terus nggak ada orang, terus itu pintu itu buka gitu pelan-pelan gitu. Nah, pas kejadian itu langsung refleks lah si Riko itu bangunin si Rama karena deketnya Rama kan. Nah, dia langsung bangunin si Rama. Nah, si Rama karena mungkin udah nyenyak tidur terus dibangunin dengan kaget itu kan. Dia langsung marah, dia terus ngomong pakai bahasa daerah sana. Kalau saya artiin ke bahasa Indonesia itu diamlah kau, nanti saya panggilin sekalian nih gitu. Nah, Riko kan penakut, tapi dia hobi begadang gitu. Dia tuh kayak ngetes gitulah. Si Riko tuh orangnya aneh lah gitu. Nah, dengar jawaban si Rama itu, si Riko langsung bangunin saya. Nah, pas saat bangunin saya itu kayak bangunin itu kayak pokoknya ribut lah pokoknya, ayo suruh bangun gitu. Nah, pas saya udah bangun, saya tuh kata Riko refleks ngomong itu yang buka anak kecil kok gitu. Padahal saya nggak ngerasain kalau saya ngomong kayak gitu, tapi si Riko ngomongnya kayak gitu. Nah, pas ngomong itu saya langsung kayak dibangunin gitu, dipaksa bangun. Jadi pas saya lagi tengkurap, dia kayak langsung narik saya gitu. Jadi saya langsung gini kan. Nah, gini lagi kayak duduk setengah rebahan setengah duduk itu kan, tahu kan, kaki lagi ngumpulin energi bumi lagi ya. Nah, pas saat itu
respon pertama saya itu langsung keluar, langsung buka pintu saya terus nolehin gitu. Jadi buka pintu, pala saya tuh saya keluarin gitu, saya kanan toleh kiri, nggak ada apa-apa, ini nggak ada siapa-siapa, karena yang di lantai 2 lantai 3 tuh saya yakin udah tidur gitu, karena mereka jam tayangnya tuh beda sama kami gitu. Mereka tidur, kami begadang gitu. Kalau mereka lagi begadang, kami tidur gitu. Nah, pas itu dari saya ngecek pintu itu, terus saya minum. Jadi dekat pintu ada dispenser, saya minum di situ, saya jongkok di situ. Saya minum, udah nenangin pikiran, saya nenangin Riko juga karena dia ketakutan. Nah, saya ngajak si Riko berdua aja nih, karena yang dua kan belum bangun kan. Saya ngajak Riko aja itu untuk ngecek kondisi asrama. Takutnya ada kejadian-kejadian apa lainnya gitu kan. Saat itu yang di bawah itu hanya ada kayak senjata-senjata gitu kan, adanya cuma sapu gitu. Jadi saya bawa sapu, si Riko bawa sapu gitu. Kami tuh kayak apa sih, kayak pahlawan gitu lah, nyari pahlawan kesiangan kan, nyari gitu. Nah pas sampainya mau naik ke tangga yang ujung, yang bagian kiri itu, tiba-tiba saya tuh kayak iseng, saya pukulin sapu saya tuh ke plafon gitu. Saya pukulin kayak suara dep 3 kali lah mungkin, dep 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 gitu. Nah anehnya, dan itu saya masih belum bisa pecahin sampai sekarang misterinya gimana. Anehnya pas saya ketuk 3 kali plafonnya itu, ada yang balas dari atas tuh, dibalas itu. Jadi kayak suara dep 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 gitu, tapi agak kenceng lah gitu. Nah pas suara ketukan dari atas itu muncul, kami tuh berdua tuh langsung ngeh gitu. Kami saling lihat itu, apa sih nih itu, apa sih itu, yang ini apa, tambah penasaran kan. Terus saat itu kan kami udah di ujung hampir naik tangga tuh, jadi kami mau ke atas gitu. Mas Riko itu orangnya tuh emang lucu gitu, jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu dia langsung kayak refleks megangin senjatanya gitu. Dia langsung ngomong gini, gue nih laki loh, lu tuh lu tuh makhluk lain gitu, lu tuh bukan siapa-siapa di sini gitu. Gue tuh laki, gue manusia, lu lebih sempurna dari lu gitu. Nah pas dia ngomong kayak gitu, kami tuh udah mungkin udah naik gitu, udah di setengah tangga. Nah udah di setengah tangga gitu, tiba-tiba ada suara kayak tongkat kakek-kakek yang kakinya 4 ya, jadi yang kotak itu tuh suaranya kayak pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi kletek gitu, suaranya tuh kletek dari atas. Kami kan masih setengah tangga tuh, nah dari atas suaranya kayak gitu kan. Kami tambah penasaran kan, udah merinding anjir. Nah udah sampai situ, si Riko itu nambah penasaran, sama saya tuh tambah penasaran, apa nih. Nah pas sampai mau ke atas, kami balik turun lagi karena cuma berdua kan posisinya. Jadi kami ngajak temen yang tidur tadi itu. Nah pas sampai bawah, udah masuk kamar, pintu tuh padahal kami posisinya itu posisinya itu udah kebuka ya. Pas kami balik itu pintunya tuh udah ketutup gitu. Entah si Rama atau si Rido itu bangun terus nutup pintu, saya nggak tahu ya. Tapi posisinya itu pas kami udah balik itu pintunya tutup gitu. Nah pas sampai di kamar, kami udah bangunin si Rama sama Rido gitu. Kami paksa bangun, kami suruh nemenin. Nah, akhirnya mereka bangun dan kami ceritalah ada kejadian ini itu. Kami rembukan gimana kondisinya nanti. Kami ingin terus untuk ronda. Nah gobloknya kami jam 3 itu ronda gitu. Kalau ronda kan sekalian pagi kan, itu tuh namanya anak muda kan, jadi masih berapi-api. Jadi kami untuk ronda. Nah, kami udah ronda, jadi kami nggak berani pencar itu. Jadi kami kumpul berempat,
kami muterin asrama. Nah pas kami udah muterin asrama itu ya masalah, kalau muterin di luar asrama nggak ada apa-apa itu. Pas ada apa-apanya itu pas udah sampai mau naik tangga lantai 2. Nah, pas lantai 2 kami tuh lagi ngobrol-ngobrol asik dan itu langsung terdiam. Itu langsung diem semua. Orang-orang itu diem semua, nggak ada yang berani cekakak-cekikik lagi. Dengar suara tongkat kakek-kakek yang lagi kletek-kletek tadi. Itu suaranya makin kencang itu. Pas di lantai 1, itu suaranya lantai 2. Kami cek lantai 2 dan hasilnya nggak ada apa-apa. Nggak ada namanya kakek-kakek, itu nggak mungkin. Di asrama itu anak-anak muda semua lah. Masih nggak ada lah namanya orang tua itu. Kepala asrama pun kala itu lagi pulang kampung ke daerahnya gitu. Dan posisinya nggak mungkin ada orang tua itu. Suara kletek-kleteknya itu pas kami lantai 1, suaranya lantai 2. Pas lantai 2, suaranya pindah ke lantai 3. Pas di lantai 3, itu suaranya pindah di lantai 1. Kalau nggak 1, lantai 2. Kayak gitulah. Kami kayak dimainin ya. Itu malam anjing sih bener. Malam apa ya? Malam sialnya kami lah gitu. Sebenarnya kalau kejadian-kejadian banyak sih, banyak kejadian, tapi nggak separah itu men. Kalau gue sendiri ngencing terus ada suara keran buka sendiri itu udah biasa lah kayak gitu. Tapi ini anjir berempat coy. Berempat digangguin semua kan bangke. Belum selesai sampai situ aja. Posisinya itu tiba-tiba pas kami udah sampai lantai 3 itu kami kayak mutusin mau turun apa enggak, itu udah apa ya namanya, udah ragu mau maju mau mundur gitulah pokoknya. Nah, akhirnya kami turun. Pas kami turun sampai lantai 1, kami udah masuk kamar lagi, udah cerita. Jadi ceritanya itu awalnya kan kami udah pas mau awal ronda itu udah cekakak-cekikik, udah hana-hini. Nah pas udah turun lagi, udah kumpul di lantai 1 itu kami cuma diem dan saling main HP gitu, nggak berani ada yang bahas waktu itu. Dia malam itu nggak ada yang berani bahas gitu. Nah pas lagi mau ngobrol, jadi udah selesai main HP, ngobrol dikit-dikit, tiba-tiba dari jadi jendela luar, jadi bagian luar asrama itu denger suara kayak plastik Indomaret itu digesekin gitu. Ada plastik nggak sih? Wah ada guys. Jadi suaranya itu kayak gini. Kayak gitulah. Saya tuh hafal karena saya itu yang pertama ngeh itu. Langsung saya panggilin semua. Denger nggak lu? Lu denger nggak gitu? Denger gitu. Nah pas udah kejadian itu, saya langsung kayak takut setengah mati lah pokoknya. Itu langsung saya ada selimut, saya tarik selimut, saya udah tiduran. Nah si teman saya itu narik selimut saya, langsung ngajak keluar ngecek asrama. Sampai pas dia ngecek asrama, itu teman saya tuh ngerasain kayak badannya tuh berat. Jadi kayak kakinya itu kayak dipeluk sama beberapa sosok anak kecil itu loh. Karena yang setelah teror panjang malam itu, kami cerita ke seorang ahli spiritualis itu, yang sering kami buat tempat curhat itu. Nah pas sudah sampai situ dia ngomongnya itu anak kecil ngajak main tapi tengah malam, karena si Riko itu nonton film sendirian gitu, mungkin dia mau nemenin apa gimana saya nggak tahu. Nah pas sudah saya cerita itu nggak cuma selesai di situ bro, malam besoknya masih banyak teror lagi gitu. Jadi kayak kami udah lagi nyantai, tiba-tiba kamar mandi tuh kayak pintunya tuh kayak geblak-geblak sendiri. Di kamar mandi tuh anjir, itu mungkin pusatnya di situ ya mungkin ya. Tempat lalu lintasnya di situ. Jadi pintu tuh kadang ngeblak-geblak sendiri. Terus keran air tuh kadang kayak ada suara keran air gitu. Wah, gue anjing merinding nih. Gak percaya zoom aja nih. Nanti biar di zoom ya. Ini merinding bangsat. Nah, ada lagi nih. Jadi pas kami lagi rembukan di kasur. Jadi ini TV, terus kasur,
Itu kami lagi ngobrol di situ, lagi ngobrol asik-asiknya, lagi besok tuh mau makan apa gitu, ada duit segini besok mau makan apa, siapa yang masak terus siapa yang nyuci segala macam lah, pokoknya gitu. Lagi enak-enaknya, tiba-tiba anjing gitu, dari luar asrama itu, jadi nggak tahu dari sisi mana ya, dari mungkin entah dari belakang, depan, samping, kanan, kiri ya, saya nggak tahu, ada suara teriakan cewek, entah cewek entah cowok, tapi mirip cewek mirip cowok lah suaranya itu, teriakan jatuh dari atas itu. Jadi kalau kalian pernah nonton film-film kartun itu, jadi kayak Tom and Jerry itu jatuh dari atas gedung tuh, gitu, sampai baru meledak gitu kan, kayak suara durian runtuh gitu loh kalau di film meledak gitu, baru ada suara minta tolong, anjing ya. Jadi suaranya itu sampai bawah, blek gitu. Terus ada kata-kata tolong, jadi kayak suaranya kayak apa, kayak kesiksa gitu loh. Pas sampai bawah itu kayak tolong gitu. Nah kami itu lagi ngobrol asik-asiknya langsung diem semua. Jadi yang ngobrol diem, yang lagi main ML masih sibuk mereka. Jadi kami langsung diem, saling lihat. Apa nih anjing, ini apa nih, malam ini apa lagi nih? Ada suara kayak gitu bro, bayangin. Dan yang dengar tuh nggak cuma saya sama bertiga, yang saya bertiga tadi ya, tapi lantai 2, lantai 3 tuh juga denger dan penasaran apa suara itu. Pas jadi itu kami langsung lagi kami curhat ke bapak-bapak yang kami ceritain ahli spiritualitas itu. Jadi jawabannya itu membuat kami kayak makin apa ya, underestimate lah sama dunia-dunia gaib lah. Jadi kejadiannya itu jadi kayak kejadian masa lalu 10-20 tahun yang lalu, di flashbackin balik bro. Kan anjing banget sumpah, gue nggak bisa mikir lagi tuh, tolol banget anjing kejadian. Masalahnya gini, kalaupun masa lalu diulang lagi, kalau di logika kan nggak bisa, tapi alam mereka tuh bisa itu. Terus itu nggak masuk di akal ya, kejadian masa lalu. Tapi kalau itu orang itu nggak mungkin bisa selamat gitu. Lantai 3 minimal, lantai 2 lah, lantai 2 mungkin patah kaki ya, kalau nggak patah tulang gitu. Kalau lantai 3 mungkin palanya pecah. Kalau lantai 4 udah nggak punya nyawa gitu. Tapi gue nggak habis pikir lah sama asrama gue tuh. Asrama gue tuh asrama paling the best lah masalah kayak gitu. Lawang Sewu menurut gue kurang horor. Lawang Sewu menangnya sejarah aja. Sejarah. Wih, aduh, ampun ya Allah. Mungkin video ini kepanjangan karena cerita saya lagi asik-asiknya, semangatnya cerita. Jadi kan mau jadi 2 episode lah gitu. Untuk cerita Hormat kali ini akan menjadi 2, jadi tunggu di channel Mas Den. Hormat akan tayang setiap jam 9 malam. Tetap stay tune. Dan ini kalian ini jam 4 pagi. Waktunya saya tidur karena saya seharian mikir konten apa yang mau gue ceritain. Akhirnya temen gue tuh pada nyemangatin gue dan ngasih saran-saran lah pokoknya. Oke. Banyak kejadian-kejadian mistis lainnya yang gue alamin bersama teman-teman gue di asrama berhantu itu. Tetap tonton channel Mas Den, pantengin, like, comment, subscribe, and share.